sini nggak pakai jaket itu pasti gitu. Ya, tapi sekarang agak panas. Biasa aja ya kalau nggak pakai jaket. Gaya hidup yang untuk mencegah global warming apa yang sudah dilakukan oleh Mbak? Ya hal yang ringan ya, mungkin membuang sampah pada tempatnya. Terus meminimalisasi penggunaan plastik. Terus juga itu Penggunaan bakar kendaraan juga. Biasanya menghabiskan berapa botol Bu kalau ini? Kalau piknik, ya, 3 botol besar ya? bulan Desember ke sana hujan terus gitu. Kalau dari bulan 4 ke sini kan panas. Kalau sekarang mah udah tutup. Kadang-kadang hujan. Kalau gitu jadi enggak tutup. Ibu tahu penyebab perubahan iklim apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Itu karena apa ya? Itu Polusi. salah satunya apa? Plastik. Oh, Plastik itu kan nggak bisa terurai di tanah. Itu membutuhkan beratus tahun supaya plastik ini terurai di dalam tanah. Kalau dibakar juga itu kan asapnya menimbulkan karbon. Iya. Nah, jadi karbonnya itu zat-zat aktif di dalam tubuh itu dia nggak bisa keluar dari bumi. jadi panas. Panas tubuhnya. Makanya kalau bisa menghindari air minuman dalam plastik. Kalau 10 tahun yang lalu kan kita kan jam 3 aja udah merasakan Iya. mood ya kan. Terus setelah begini Dampaknya apa ngerasainnya pas 10 tahun ini belakangan ini ya? kalau lagi piknik ini konsumsinya itu dari rumah ya, maksudnya untuk air minum itu menggunakan air kemasan atau kita tuang dari rumah? Oh, kemasan. Kalau satu kali Piknik. kita piknik gitu. Menghabiskan berapa? Kemasan. Ah. Satu dus. Ini Satu dus. lagi. Oh, gitu. Untuk berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 9. Oh, 9 tuh 1 dus. Seharian penuh itu. Pengaruh perubahan iklim itu jelas sangat terasa sekarang terutama ya 2 tahun terakhir ini karena perubahan suhu yang asalnya terasa dingin ya, yang bisa dirasakan langsung lah ya, yang asalnya dingin sekarang udah mulai terasa panas perubahan. Terus dari segi tumbuhannya juga sekarang yang asalnya rotasi atau perbungaannya itu sudah tetap, sekarang udah mulai cenderung berubah karena perubahan iklim itu. Misalkan contoh tadi saya sampaikan mengenai masalah tanaman sakura ya, sakura itu berbunganya itu sudah dipastikan, diprediksi dari hasil pengamatan pembungaan yang lalu 5 tahun yang lalu itu Januari Februari setahun bisa 2 kali sakura di Cibodas khususnya ini berbunganya, dan Agustus September range-nya ya, kisarannya antara Agustus September. Nah, sekarang sudah mulai tahun kemarin itu waktu pas Januari Februari tahun kemarin itu udah mulai nggak kelihatan berbunga lagi gitu, paling ada nggak serempak 1-2 gitu tanamannya yang berbunga, itu pun nggak banyak gitu. Nah, itu sudah sangat kelihatan sekali sementara itu dari perubahan iklim. Ada beberapa tanaman yang memang yang tadi saya sampaikan sangat rentan sekali. Sekarang perlu pemeliharaan yang ekstra gitu ya, penanganan yang khusus. Yang dulu tumbuh dibiarin begitu saja dia mampu tumbuh bagus. Sekarang ada perlu pengobatan ya. Yang dulu memang pengobatan itu sebenarnya menggunakan pestisida. Di kebun raya Cibodas ini sangat dihindari sekali ya. Jadi sangat diminimalisir penggunaan pestisida. Tetapi ada beberapa tumbuhan yang serangan hama itu memang masih perlu pemberantasan dengan menggunakan pestisida. Jadi sesekali lah kalau ada memang yang sudah tidak bisa terkendali itu menggunakan pestisida di basminya gitu ya, ada beberapa hama. Karena dengan perubahan iklim seperti ini nanti tanaman juga ada beberapa tanaman yang ditumbuhi banyak lichen atau jamur ya, jamur. Nah itu jamur juga itu bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman itu sendiri. Maka itu dengan cara dibersihkan lichennya gitu, yang menutup dari biasanya permukaan daun, menutup
permukaan batang, nah, itu kan bisa mengganggu proses fotosintesa. Makanya itu dibersihkan juga. Itu ekstra yang dulunya nggak dilakukan sekarang mulai dilakukan gitu. Akan tetapi karena tadi pengaruh pemanasan tadi ya, jadi memang sekarang sudah mulai banyak yang tanamannya tadinya sifatnya tidak desidius, sudah gugur daun. Sekarang mulai ada tanaman yang sifatnya berubah, jadi gugur daun gitu. Makanya yang tadinya rindang sekarang udah mulai kelihatan agak-agak ini ya, agak-agak ngeri, meranggat gitu tanamannya. Jadi sangat berbeda lah kalau kita lihat ya foto-foto zaman dulu, view-view zaman dulu yang kita lihat gitu ya. Itu sangat hijau, sangat rindang ya, kelihatan sekali. Apabila kita bandingkan dengan sekarang itu sangat jauh berbeda. Karena tumbuhan sendiri itu terganggu dengan perubahan iklim, otomatis satwanya juga akan ikut merasakan dampaknya. Contohnya misalkan dari pola hidup burung yang ada di sekitar kawasan kebun raya Cibodas ini. Itu biasanya dia pagi-pagi itu dia sudah menyebar ya, mencari makanan. Kicauan burung itu banyak sekali ya, terdengar di mana-mana. Nah, sekarang sudah mulai jarang dan masuk karena di sini berbatasan dengan Taman Nasional, itu malah cenderung masuk ke Taman Nasional. Jadi burung-burungnya sudah mulai enggan masuk ke kebun raya Cibodas ini. Karena mungkin tadi pertama satu efek dari pemanasan dan tanaman juga agak mulai polanya juga mulai berubah ya. Kedua mungkin gangguan juga, mungkin ini juga kalau masalah satwa itu ada gangguan dari makhluk sekitarnya gitu ya. Itu termasuk manusia ya, termasuk pengunjung, termasuk suara-suara ini juga bisa mengganggu dari akan tetapi yang nampak jelas sekali tadi burung tadi biasanya pagi-pagi itu dia sudah menyebar mencari makanan gitu ya. Sekarang itu cenderung di kebun raya Cibodas sudah mulai jarang burung-burung yang menyebar gitu ya. Jadi hanya beberapa burung saja yang nampak, misalkan burung gereja yang ada di gedung-gedung gitu yang masih ada gitu nampak jelas. Tapi yang lain-lain itu sudah masuk ke Taman Nasional. Nah, kebun raya Cibodas itu ada di bawah lembaga non-departemen LIPI. Jadi kebun raya Cibodas itu ada kebun raya lainnya, kebun raya Bogor itu khusus mengkonservasi dataran rendah basah, dataran rendah yang curah hujannya cukup tinggi juga. Jadi sudah ada tempatnya masing-masing supaya tadi si tanaman itu mampu tumbuh sesuai dengan habitat aslinya.